Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agent Wellness on Air. Sesi kali ini kita akan berbicara mengenai masalah perpajakan. Hal yang mungkin ngeri-ngeri sedap bagi banyak orang. Oke, nah kita akan membicarakan acara ini untuk menambah wawasan bagi praktisi para senior, khususnya ya, bagian dari Agent Wellness ini adalah para senior. Dan perkenalkan, saya Yusuf yang akan memandu Bapak Ibu sekalian. Saya dari program studi D3 Perpajakan Politeknik Ubaya yang akan memandu, dan kami mengundang narasumber yang sangat kompeten dalam bidang ini. Saya perkenalkan dahulu, beliau adalah Bapak Norbertus Purnomo Lastu, akuntan, MM, CTT, CPA, ya. Nah, selamat pagi Pak Pur. Pagi Pak Yusuf, dan selamat pagi para pemirsa semuanya. Ya, saya bacakan dulu CV singkat beliau. Ya, beliau adalah pendiri dan Kaprodi D3 Perpajakan awal ya sampai 2019, lalu pendiri dan pengajar kursus privat pajak sampai sekarang juga di Poltek Ubaya, lalu direktur LSP Ubaya dan LSP Perpajakan Indonesia, dan berbagai jabatan di luar cukup banyak. Baik Pak Pur, ini rasanya mengenai pajak orang pribadi ini hari ini cukup santer ini Pak Pur ya. Pak Pur bisa kasih penjelasan umum dulu Pak Pur mengenai perkembangan perpajakan orang pribadi akhir-akhir ini, karena saat ini lagi marak juga kortek, isunya sangat menakutkan bagi banyak orang. Moga Pak Pur. Sesuatu yang dikatakan menakutkan itu kalau kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kita tahu bukan menakutkan, tapi hanya khawatir saja. Khawatir, ya. Itu ya. Jadi memang kortek saat ini lagi gencar-gencarnya, dan sebetulnya sesuatu yang baru itu mesti menimbulkan kekhawatiran. Ya, itu poinnya, bahwa namun kalau kita ini nanti sudah mengerti, kita tidak perlu khawatir. Ya, begitu Bapak Ibu pemirsa sekalian. Prolognya ya, Pak Pur ini karena memang lebih dari 25 tahun berkecimpung dalam akademik dan praktek perpajakan ya. Jadi semoga materi kali ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, tema kali ini kita akan membatasi pada subjek pajak orang pribadi Bapak Ibu ya, yang statusnya karyawan tetap suatu perusahaan atau instansi, dan sumber penghasilannya nanti jelas sudah dari perusahaan itu. Karena nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kewajiban perpajakannya saat dia nanti akan memasuki usia pensiun, dan setelah pensiun bagaimana, begitu ya. Begitu ya Pak Pur ya, kita bahasanya adalah pada karyawan yang akan memasuki pensiun, dan nanti setelah masa pensiun bagaimana kewajiban perpajakannya. Monggo Pak Pur di. Ya, selamat pagi, selamat malam para pemirsa. Bahwa sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dunia ini hanya dua, yaitu mati dan bayar pajak. Kalau kita sudah mati tidak perlu bayar pajak, gitu ya. Dan bayar pajak itu kaitannya dengan penghasilan. Ya. Nah, berbicara tentang pajak ini khususnya dikaitkan dengan Agent Wellness itu, bahwa kita ini nantinya setelah kita pensiun, pertanyaannya apakah kita masih bayar pajak. Kewajiban perpajakan itu timbul ketika kita bekerja, ketika kita ini nanti sudah purna bekerja, itu semuanya masih ada kewajiban perpajakan. Kadang orang salah mengerti, loh saya tidak bekerja kok masih suruh membayar pajak.
Ya, Ya, padahal sebetulnya orang tidak bekerja tapi juga pajaknya malah lebih banyak. malah lebih banyak. Yang bekerja mungkin pajaknya sedikit atau mungkin tidak bayar pajak. Itu yang harus dimengerti dulu. Nah, kalau orang sudah masih bekerja di perusahaan terutama tidak mikir bayar pajaknya karena pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan, Ya, gitu ya. Jadi nggak ngurus gitu ya karena sudah dipotong oleh perusahaan. ya. Ya, dan nantinya ketika dia sudah pensiun, pada saat pensiun, pada saat titik balik antara kita bekerja formal dan kita bekerja formal, itu juga ada pajak. Ya, Pensiun pun kita juga ada. ada pajaknya. Ya, Nah, mungkin nanti bisa dikupas satu-satu gitu ya. Kalau kita bekerja itu pajaknya apa saja. Kita pensiun, pajaknya apa saja. Setelah pensiun, pajaknya apa saja. Itu 3 hal masa-masa di mana kita berkewajiban untuk membayar pajak. ya, baik. Kalau gitu kita akan bahas dulu selagi kita masih aktif sebagai karyawan aktif gitu ya. Jadi kita ini sudah sebagai karyawan aktif, perpajakannya sudah dipotong oleh perusahaan di mana kita bekerja. Kewajiban akhir tahunnya adalah nanti dia melaporkan SPT, tinggal melampirkan bukti potong dari tempat dia bekerja. Begitu ya Pak Pur ya. Nah sekarang kalau nanti apa saja sih Pak Pur selama masih aktif itu kira-kira biasanya apa sih kita dapat yang kita laporkan? Apakah kita sebenarnya sebutannya ada yang sebutannya gaji, sebutannya bonus, ada sebutannya apa lagi? Tunjangan gitu ya, bahkan ada THR lah, kita bisa menjelang mau THR nih. Apakah semua itu akan menjadi objek pajak? Ya itu aja pertanyaan awal dulu sebelum masih kita menjadi karyawan. Para pemirsa yang kami cintai, semua hal yang dipajaki itu berhubungan dengan penghasilan. Nah, penghasilan itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis, termasuk nanti kalau kita punya utang dibebaskan, itu juga dipajaki. Jadi ketika kita karyawan murni, maka pajak kita sudah dibayar oleh perusahaan. Kalau kita punya usaha lainnya, ya itu yang mungkin harus dilaporkan juga dan dibayar pajaknya. Jadi ada 2, kita sebagai karyawan, kita juga mungkin punya penghasilan lain. Nah, yang penghasilan lain itu kadang-kadang gitu ya lupa untuk dilaporkan. Padahal itu penghasilan bagi wajib pajak tersebut. Ya. Nah, bisa Pak Pur kasih catatan-catatan apa sih sebenarnya ketika masih aktif itu apa yang perlu diperhatikan dia sebelum dia nanti mau melaporkan SPT tahunan misalkan, apakah bukti potong dari kantornya harus diminta, lalu benar nggak tulisan angka-angka di situ, BTKP-nya benar apa enggak, itu penting nggak bagi si karyawan itu untuk mengecek dahulu supaya nanti nggak salah. Kalau salah yang perusahaannya ya. Kenapa kok bisa salah gitu ya? Nah, pada umumnya memang sesuatu yang menguntungkan kalau ada kekeliruan itu nggak akan dilaporkan. Tapi kalau ada yang merugikan, komplain. Dilaporkan. Contohnya ketika kita karyawan, kemudian penghasilan tidak kena pajak, itu kita ada pengurangnya. Kalau pengurangnya terlalu sedikit kita komplain. Contohnya penghasilan tidak kena pajak itu misalnya anaknya 3 kok cuma dicatatkan 1, itu komplain ya. Dan itu memang kita juga harus memperhatikan, mengecek. Kalau misalnya sampai tidak betul, ya kita ngomong ke siapa, ya yang memberi pekerjaan kita, ya yang memotong pajak kita. Intinya bahwa kalau kita ini punya penghasilan dipotong, kalau keliru ya kita komplainnya kepada yang memotong. Itu sebetulnya yang harus diwaspadai atau dicermati dan kemudian kita laporkan.
Dan ketika kita melaporkan pajak kita sekarang harus berkesinambungan dengan pajak yang akan kita laporkan kemudian, atau pajak yang sudah kita laporkan sekarang itu adalah kesinambungan dari pajak kita yang sudah kita laporkan tahun lalu. Jadi jangan sampai terputus. Itu adalah sebuah cerita. Ya, contoh sederhana, misalnya dulu kita ini lupa melaporkan punya rumah, kemudian baru kita laporkan sekarang. Nah, itu bisa menimbulkan tanda tanya. Bagaimana kamu bisa dapat rumah sekarang duitnya dari mana? Rumahnya 5M, gajinya cuma 200 juta misalnya. Nah, itu kan berarti harus ada kesinambungan. Ya, itu sebetulnya masalahnya di situ. Nah, kalau dia sudah purna tugas, kemudian dia pensiun. Nah, ketika dia pensiun pun sebetulnya juga ada pajaknya. Nah, ketika kita pensiun, ada dua, pensiunnya mau diambil semuanya, yaitu pajaknya nanti ada sendiri, pada saat itu dipotong pajak. Mau diambil sebagian kemudian diberikan setiap bulan itu juga ada pajaknya, karena kita belum meninggal, Pak. Ya. Nah, kalau kita sudah meninggal, ya tentunya ada pajaknya. Ya, oke. Jadi kita nanti beralih ke setelah karyawan tadi memasuki usia pensiun. Tadi Pak Pur sudah spill bahwa ada dana pensiun atau pemberi taspen katakanlah ya, untuk yang ASN gitu ya. Ada opsi dia ngambil semua, ada opsi dia akan menerima bulanan. Jadi kalau dia nanti mengambil opsi diambil semua, itu juga ada pajak di depan. Jadi sifatnya final ya Pak Pur ya, kalau yang seperti ini ya Pak Pur ya. Ya, mungkin pengertian final itu sebetulnya pengertian sederhana. Kalau sudah final itu kan tidak perlu bertanding lagi, tidak perlu bertanding lagi. Artinya kalau pajaknya sudah final itu tidak perlu dihitung lagi, hanya perlu dilaporkan. Jika diambilnya sebagian-sebagian, misalnya kita dapat pensiun, nah itu dikenain pajak. Loh, pensiun kok dikenain pajak? Ingat, ketika kita mendapatkan penghasilan yang sebagian itu untuk dana pensiun, penghasilan itu tidak dikenain pajak. Dikenain pajak kapan? Saat kita menerima manfaat. Ya, itu clue-nya adalah penghasilan itu akan dikenai pajak pada saat kita nanti menerima manfaat. Kalau manfaatnya orang yang pensiun, berarti manfaatnya kan ketika memasuki purna tugas tadi, yaitu mendapatkan manfaat dari uang pensiun tadi. Pada saat itulah menjadi objek pajak, begitu Bapak. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu seseorang itu misalkan pensiunnya di bulan Juni, artinya dalam Januari sampai Juni dia masih aktif, Juli ke belakang dia masih pensiun. Jadi akan melalui fase-fase itu ya Pak Pur ya, sehingga laporannya juga akan mengikuti setengah tahun dia sebagai aktif, karya setengah tahun jadi pensiunan. Itu tinggal ngikuti saja ya. Jadi tidak perlu repot pokoknya si karyawan tadi. Nah, sekarang ketika sudah pensiun Pak Pur, apa catatan-catatan Pak Pur yang biasanya sering dilupakan oleh para pensiunan ketika dia mau apa? Wes, ben nyaman nanti setelah pensiun, apa kira-kira dan enggak terkait dengan perpajakan? Apakah dia harus semua melaporkan semua, ben gimana Pak Pur tipsnya? Sudah pensiun kan belum tentu meninggal. Nah, ketika seorang pensiun kan malah penghasilannya lebih banyak. Bisa berbisanya. Ya, karena waktu kita kerja waktunya terbatas, penghasilan juga terbatas. Itu berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, kalau kita sudah pensiun kan kita bebas. Semua kerjaan untuk diri kita sendiri, bukan untuk perusahaan. Kita cepat pensiun yuk. Demikian enggak? Nah, ketika kita pensiun, banyak orang yang sudah pensiun dia malah lebih bebas, penghasilan lebih banyak karena dia sudah mempersiapkan sebelum pensiun itu dia sudah mempunyai usaha. Ingat, pajaknya tetap dibayar karena pajak itu atas penghasilan. Bukan atas pekerjaan. Orang tidak kerja bayar, orang yang tidak bekerja bukan tidak bayar pajak,
orang tidak bekerja kalau dia masih punya penghasilan penghasilan. harus bayar pajak. Ya, cuma ada batas-batasannya lah, Bu ya. Kalau orang yang sudah pensiun mungkin nanti kan mungkin penghasilannya bisa memanfaatkan insentif. Kalau UMKM ada insentif perpajakan. Lupa itu sudah mati kok masih dipajaki. Nah, masih kalau dia punya warisan, Nah, warisannya tuh misalnya punya tokonya masih atas nama dia, benar dia, atau punya rumah tapi atas nama si almarhum itu ya masih dipajaki, tetapi yang bayar adalah ahli warisnya karena dia tidak bisa bayar karena dia sudah dikubur gitu ya. Jadi dia tidak bisa bayar ya, ahli warisnya. ahli warisnya ya kan. Ya. Ya. Nah, kalau kepengen tenang, kalau kita setelah pensiun kepengen tenang, ya kita harus punya passive income sehingga kita tidak bekerja tapi penghasilannya banyak tetap masuk gitu ya. Dan kita tidak usah menghitung lagi karena sudah dipotong yang disebut tadi final. Jadi banyak-banyaklah punya apa? Deposito, banyak-banyaklah punya saham gitu ya. Dividen saham gitu ya, atau apa? Ya, aset yang pasif income ya, yang rumah dikontrakkan itu ya kos-kosan ya itu lebih agak tenang. Ya, kita tinggal jalan-jalan saja. Menikmati. Ingat, semua pengeluaran yang kita lakukan itu harus ada sumbernya. Nah, sumbernya itu sudah dipajaki belum? Kadang-kadang kita nggak punya uang katanya, tetapi paspor kita penuh. Ya, bulan kita luar negeri itu nanti juga tercatat karena kita sudah pakai kortek. Kalau kita sudah pakai kortek, ibaratnya kita sudah masuk akuarium. Semuanya pergerakan kita diketahui. Demikian rasanya Pak Yusuf dan pemirsa, sedikit yang bisa kita berikan agar supaya ketika kita bekerja, kita pensiun, semuanya masih tetap membayar pajak karena pajak bukan atas pekerjaan tetapi atas penghasilan yang kita terima. Ya, begitu para pemirsa Ejek Wellness on Air, kali ini kita sudah dapat pencerahan baru gitu ya. Apakah sudah masuk pensiun nanti juga kena pajak? Nah, tergantung apakah beliau mendapat penghasilan. Penghasilan macam sumbernya. Kalau dulu dari pekerjaan, sekarang mungkin dari passive income yang aku tadi jelaskan. Dari mana-mana tadi ya. Deposito sudah dipotong pajak oleh bank. Tapi kita tinggal melaporkan saja. Agar pensiun nanti nyaman, tidak ada gangguan, tidak malah pusing. Ya, mungkin ada perlu beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan, misalkan ya bahwa masuk uang pensiun itu bukan berarti bebas pajak. Sepanjang Bapak Ibu masih punya penghasilan, masih ada kewajiban untuk bayar pajak, lapor pajak. Apakah usaha pensiun itu otomatis NBIP-nya hapus? Nah, jika tidak juga, karena NBIP itu hapus kalau meninggalkan Indonesia atau meninggalkan dunia. Ya, jadi itu syaratnya. Jadi sepanjang Bapak Ibu masih seperti itu akan ada. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, bahwa kewajiban perpajakan itu tetap ada sepanjang Bapak Ibu masih mendapatkan penghasilan. Penghasilannya bisa dari macam-macam sumbernya tadi. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah usia pensiun, ada penghasilan lain, masih akan muncul kewajiban perpajakan. Begitu Pak Pur. Terima kasih untuk waktunya dan kita bisa ketemu lagi atau bisa diskusi mengenai perpajakan di lain waktu, gitu ya, Pak Pur ya. Baik pemirsa, kita akhiri perbincangan kita di Ejek Wellness on Air kali ini. Nah, semoga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan mengenai manfaat dari bincang-bincang perpajakan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur dari Ubaya.